Kalau kita melakukan salah satu di antara 7 ini, wudhu kita bisa kehilangan yang namanya isbag tadi. Wudhu kita kada jadi sempurna. Nah, untuk menyempurnakan wudhu supaya dapat fadilat yang banyak daripada wudhu, 7 perkara ini jangan dikerjakan. Pertama, maka yang 7 perkara ini hukumnya makruh ketika berwudhu. Makruh. Bila mana manggawi salah satu makruh dalam berwudhu, maka wudhunya sudah kehilangan kesempurnaan. Sesudah kita melaksanakan rukun wudhu, membasuh kedua tangan 3 kali. Kemudian rukun wudhu yang berikutnya adalah menyapu kepalamu. Dan ratakanlah seluruh bahagian kepalamu dengan sapuan. Artinya sunat kita menyapu sebijian kepala. Walaupun andai kata kita menyapu hanya sebagian kepala, itu sudah cukup. Namun sangat dianjurkan bahwa kita menyapu seluruh kepala. Caranya yaitu dengan membasahkan kedua tanganmu, lalu engkau temukan hujung jari-jari kedua tanganmu dan engkau letakkan keduanya pada bahagian hadapan kepalamu. Di dalam kitab fikih secara jelas disebutkan bahwa ibu jari kita kiri dan kanan diandak diletakkan di pelipis kita, di pelipis ini. Nah, kemudian artinya temukan jari-jarimu sini. Nah, hanya kita menyapuakan ke seluruh belakang kepala dan dibulikakan lagi. Kemudian engkau lalukan kedua tanganmu itu ke bahagian belakang daripada kepalamu. Kemudian engkau kembalikan semula kedua tanganmu itu ke hadapan. Ini baru dikira 1 kali sapuan. Maka engkau buat seperti ini 3 kali. Jadi 3 kali pulang balik. Nah, kecuali orang nang kada punya rambut, itu cukup sekali laluan aja. Tapi namun tetap juga disuruh 3 kali. Mungkin kita nang berambut rak sekali dibulikakan pulang ke muhara. Basahi pulang tangan, hendak pulang sini, itu pulang bulikakan pulang 3 kali. Nah, amun orang yang kada berambut hendak sekali cukup ke belakang aja, ambil banyu kayak itu pulang. Dan baca olehmu ketika menyapu kepala itu, Allahumma ghashini birahmatik wa anzil alayya min barakatik wa azillani tahta zilli arsyik yawma la zilla illa zilluk. Allahumma harrim sya'ri wa bashari 'alan nar. Artinya, ya Allah, liputilah aku dengan rahmatmu dan turunkanlah kepada aku akan berkatmu, dan naungilah aku di bawah naungan arasmu di hari yang tidak ada naungan kecuali hanya naunganmu. Ya Allah, haramkanlah rambutku dan kulitku daripada sentuhan api neraka. Kemudian engkau sapu kedua telingamu, luar dan dalam, dengan air yang baru. Bukan air yang baki, bukan air yang sisa di tangan selepas menyapu kepala. Jadi artinya menyapu telinga itu kita mengambil banyu bahasa pulang, membasahi tangan bahasa pulang, dan masukkanlah kedua telunjukmu ke dalam lubang 2 telingamu. Maka engkau sapu bahagian luar telingamu dengan ibu jari
dan baca olehmu ketika itu, Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, Allahumma asmi'ni munadiyal jannati ma'al abrar. Artinya, ya Allah, jadikanlah aku daripada hamba-hambamu yang mendengar sesuatu perkataan lalu mereka mengikuti yang baik-baik daripadanya. Ya Allah, perdengarkanlah akan aku akan suara pemanggil surga di dalam surga bersama dengan orang-orang yang baik. Nah, menyapu telinga ini pun disunatkan juga 3 kali. Disunatkan menyapu telinga sebanyak 3 kali juga. Kemudian sapulah tengkukmu, lehermu, dan baca olehmu, Allahumma fukka raqabati minan nar wa a'udzubika minas salasili wal aghlal. Cukup sekali saja menyapu leher itu. Artinya, ya Allah, merdekakanlah, bebaskanlah tengkukku, leherku daripada api neraka, dan aku berlindung denganmu daripada segala rantai dan belenggu di dalam api neraka. Kemudian basuhlah kakimu yang kanan dan diiringi dengan kaki kiri dengan menyempurnakan basuhan sampai kepada 2 buku lali, dan selatilah celah-celah jari kakimu dengan kelingking tanganmu yang kiri. Engkau mulakan yang demikian itu dengan menyalati kelingking kakimu yang kanan, sehingga engkau sudahi dengan kelingking kakimu yang kiri. Engkau masukkan kelingking tanganmu yang kiri itu dari sebelah bawah. Ini umpamanya tangan batis macam ini kelingking tangan kiri. Kita disunatkan menyalati jari J itu mulai bawah sini, mulai bawah, mulai dari kelingking kanan sampai kelingking yang kiri. Dan baca olehmu ketika membasuh kakimu yang kanan, Allahumma tsabbit qadamayya 'alas siratil mustaqim ma aqdami ibadikas salihin. Artinya, ya Allah, tetapkanlah kedua kakiku di atas titian as-siratil mustaqim bersama dengan kaki-kaki hamba-hambamu yang saleh. Dan baca olehmu ketika membasuh kakimu yang kiri, Allahumma inni a'udzubika antazilla qadamayya 'ala sirati pinnar yauma tazillu aqdamul munafiqin wal musyrikin. Artinya, ya Allah, aku berlindung denganmu daripada tergelincir kakimu ke dalam jurang api neraka ketika aku melalui di atas titian siratal mustaqim, di mana pada hari itu akan tergelincir kaki-kaki orang yang munafik dan musyrik. Nah, habis sampai di intang membasuh batis itu rukun-rukun wudhu. Dianjurkan kita untuk menyempurnakan wudhu bahwa ada yang namanya mualat. Mualat itu artinya kita membasuh anggota langsung sesudah selesai anggota. Kita membasuh muha, tuntung membasuh muha, jangan ada pekerjaan lain, langsung basuh tangan kanan, tangan kiri. Tuntung tangan kanan, tangan kiri, langsung kita menyapu kepala. Tuntung nyapu kepala, langsung menyapu telinga. Tuntung menyapu telinga, langsung membasuh batis kiri, kanan dan kiri. Jangan ada pekerjaan itu dihalat atau dipisah oleh sesuatu pekerjaan atau jarak nang panjang. Nah, itu adalah termasuk sunat yang dianjurkan. Dan basuhlah kakimu sehingga sampai ke pertengahan batismu, dan hendaklah engkau memastikan bahwa semua anggota wudhu'mu itu engkau basuh atau engkau sapu 3 kali. Apabila engkau telah selesai daripada berwudu, maka angkatlah penglihatanmu ke langit. Tuntung kita berwudu,
Lalu kita disuruh memandang langit dan baca olehmu doa wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Artinya aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah yang satu, tidak ada syarik sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu hamba Allah dan Rasulnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta amiltu su'a wa zalamtu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaik faghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Maha suci Engkau wahai Tuhan, dan disertai dengan segala pujian bagimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Aku telah berbuat kesalahan. Amil tusu'a, aku telah berbuat kesalahan, dan aku menzalimi diriku sendiri. Aku meminta ampun daripadamu, dan aku bertobat kepadamu. Maka ampunilah dosaku dan terimalah tobatku. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang menerima tobat hambamu, dan Engkau sangat kasih sayang kepada mereka. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin waj'alni saburan syakura waj'alni azkuruka dzikran katsira wa usabbihuka bukratan wa asila. Ya Allah, jadikanlah aku di dalam golongan orang-orang yang bertobat, dan jadikanlah aku di dalam golongan orang-orang yang suci zahir dan batin, dan jadikanlah aku di dalam golongan orang-orang yang saleh, dan jadikanlah aku orang yang banyak bersabar dan banyak bersyukur, dan jadikanlah aku orang yang selalu menyebut namamu dengan sebanyak-banyaknya dan bertasbih kepadamu di waktu pagi dan petang. Itu bacaan doa wudu nang selengkapnya. Nang sekurang-kurangnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Nah, ingat situ nang sekurang-kurangnya. Artinya amun sampai di situ aja kita membaca, kita sudah lepas daripada tuntutan membaca doa sunat wudu. Maka siapa yang membaca doa ini selepas ia berwudu, pasti akan keluar segala dosanya daripada segala anggotanya, dan dicap ke atas wudunya dengan cap, maksudnya diterima di sisi Allah, lalu diangkat dan diletakkan di bawah aras. Maka senantiasalah wudu tadi bertasbih kepada Allah, dan dituliskan baginya pahala wudu itu sampai ke hari kiamat. Itu orang-orang yang berwudu dengan wudu yang sempurna tadi. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, la yusbigu abdun al-wudu'a illa ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Tidak menyempurnakan seorang hamba akan wudunya, melainkan diampuni bagi dia dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Nah, jadi artinya berwudu itu ada orang yang berwudu hanya sekedar untuk merangkatkan hadas kecil, berwudu dengan cara asal sah wudunya, walaupunnya kada berbismillahan, walaupunnya kada membasuh tangan, kada baku kumur, kada masukkan banyu ke dalam hidung, langsung aja basuhnya muha 3 kali, tangan 3 kali, sapuinya kepala, dibasuhnya batis, berdoa gin kada berdoaan misalnya. Nah, itu wudu sah. Dengan itu inya hanya dapat suci daripada hadas kecil. Adapun mengenai fadilat keuntungan wudu, dia kada mendapatkan, karena dia meninggalkan isbagul wudu, menyempurnakan wudu.
Nah, tetapi bila mana kita berwudu dengan cara yang sebenarnya, dengan aturan-aturan yang diajarkan oleh Nabi, maka wudu itu bukan hanya membersihkan kita, mensucikan kita dari hadas kecil, tetapi juga wudu itu berfungsi macam-macam gunanya. Antara lain menghapuskan dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Dan hendaklah engkau meninggalkan 7 perkara di bawah ini ketika berwudu. Kenapa ditinggalkan? Karena kalau kita melakukan salah satu di antara 7 ini, wudu kita bisa kehilangan yang namanya isbag tadi. Wudu kita kada jadi sempurna. Nah, untuk menyempurnakan wudu supaya dapat fadilat yang banyak daripada wudu, 7 perkara ini jangan dikerjakan. Pertama, mengibaskan tangan untuk memercikkan air selepas berwudu. Itu jangan. Misal tuntung sudah berwudu, tuntung baca doa, nah tangan diulah lap, nah buangi banyu bekas wudu di tangan misalnya supaya kering. Nah itu kada boleh. Arti kada boleh bukan haram, cuma menghilangkan fadilat wudu. Yang kedua yang mesti ditinggalkan, menamparkan air ke muka dan kepala. Kan banyu mesti dicibuk, banyu dicibuk ini diatar sampai ke intang dahi. Untuk kalau aturannya mau ditamparkan banyu itu artinya diambil banyu ditimbai ke muka, loh enggak itu nah. Nah itu menghilangkan juga kesempurnaan wudu. Yang ketiga, bercakap-cakap, berwudu sambil berpandir, menghilangkan juga akan kesempurnaan wudu. Yang keempat, membasuh anggota wudu lebih dari 3 kali. Nabi kada pernah berwudu lebih 3 kali membasuh anggota-anggotanya. Kalau sekali Nabi pernah, seraba sekali Gisidin pernah, seraba 2 kali Nabi kita pernah. Tapi yang terbanyak Sidin seraba 3, tangan dibasuh 3 kali, muha dibasuh 3 kali, batis dibasuh 3 kali. Amun lebih pada 3 kali ada hadisnya. Nah jadi kalau kita membasuh wudu itu sampai lebih daripada 3 kali, menghilangkan kesempurnaan wudu. Membasuh anggota wudu lebih dari 3 kali, jangan sampai. Yang kelima, menggunakan air tanpa ada hajat, tetapi hanya semata-mata was-was. Nah, orang was-was tuh kada mau dapat kesempurnaan wudu. Kenapa sebabnya? Karena orang was-was itu orang yang kada percaya lawan dirinya. Segala macam cara sudah diajarkan, cara-cara menghindari was-was itu. Nah, andai kata inya berpikir baik, niscaya hilang was-wasnya itu. Was-wasnya umpamanya masalah apa? Masalah niat. Asa kada pas sama andak niat. Nah, disuruh bagi orang nang was-was itu berniat berdahulu sebelum dia mencibuk banyu. Biasa asa kada pas sama andak niat, akhirnya 5-6 kali hanya pas. Nah itu sudah menghilangkan kesempurnaan wudu. Kalau macam itu cara berwudu, para ulama mengajarkan berniat berdahulu dalam hati saja, aku berwudu karena Allah Ta'ala. Nah hanya andak banyu itu dibolehkan supaya jangan was-was. Yang keenam, berwudu dengan air musammas, air yang terkena panas matahari dan di negeri yang panas pula. Negeri yang panas macam di Arab umpamanya itu negeri panas, maka jangan hendak berwudu dengan air yang dipanaskan matahari, yang wadahnya air itu, bejananya air itu terbuat daripada besi-besian. Yang ketujuh,
berwudu dengan menggunakan bekas-bekas daripada tembaga. Gayung nang ada tembaganya, cirat nang ada tembaganya, nah itu dihindari. Maka yang 7 perkara ini hukumnya makruh ketika berwudu. Makruh. Bila mana manggawi salah satu makruh dalam berwudu, maka wudunya sudah kehilangan kesempurnaan. Kalau meninggalkan nang sunat, kadang-kadang ada sunat yang ditinggalkan kadang makruh. Tapi kalau manggawi nang makruh, sudah hilang kesempurnaan wudu. Dan disebutkan pula di dalam hadisnya, sesungguhnya sesiapa yang menyebut nama Allah ketika berwudu, maka Allah menyucikan jasadnya semuanya. Orang berwudu mengucap bismillahirrahmanirrahim, hanya dia berwudu, nah Allah sucikan jasadnya semuanya. Tetapi sesiapa yang tidak menyebut nama Allah di dalam wudunya, maka tidak suci dari jasadnya kecuali hanya anggota yang terkena air saja. Orang berwudu misal kada berbismillahan langsung berwudu, sah wudunya. Nang terangkat hanya hadas kecilnya. Tapi keutamaan wudu, kelebihan wudu kada dapat. Kenapa? Karenanya meninggalkan sunat yang sangat kuat, yaitu mengucap bismillahirrahmanirrahim pada permulaan wudunya.